Kalau kita menonton film-film fiksi ilmiah atau film-film futuristik, sering digambarkan bagaimana sesama manusia saling membunuh untuk setetes air. Mungkin bagi Anda cerita seperti itu terlalu didramatisasi, terlalu berlebihan. Tapi jangan anggap enteng, karena air sudah menjadi isu global. Kita lihat di berbagai negara saat ini banyak sekali daerah-daerah yang sudah mengalami kekurangan air, kekeringan di mana-mana. Dan kekhawatiran ini semakin tinggi, semakin terasa ketika kita melihat apa yang terjadi pada planet kita, planet bumi ini. Semakin hari semakin rusak. Karena itu hari ini saya mengundang tamu-tamu yang akan berbicara tentang pentingnya air. Dan sekali lagi ini adalah upaya untuk menggugah kesadaran kita bahwa air itu penting. Jangan sampai apa yang digambarkan di film itu, yaitu sesama manusia saling membunuh hanya karena setetes air, betul-betul menjadi kenyataan. Karena itu, mari kita sambut tamu kita yang pertama, Mark dan Jeremy. Mana yang Mark, mana yang Jeremy? Jeremy, apa kabar Jeremy? Mark? Baik. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Mark, umurmu berapa? 14, Pak. Kalau Jeremy? 16 tahun, Jadi kalian duduk di bangku kelas berapa sekarang? kelas 11. Kelas 11? 9. Di sekolah yang sama? Iya. Oh ya, JIS. Di mana itu? JIS. JIS, oke. Saya dengar kalian punya proyek sosial namanya The Spring. Ini proyek apa? Coba ceritakan. The Spring adalah proyek yang memperjuangkan akses air bersih kepada orang yang harus ambil, dan juga untuk kasih air yang aman diminum oleh orang lain. Oke, jadi ini adalah satu proyek untuk air bersih ya? Benar, air bersih. Air untuk diminum ya? Iya, diminum sama mandi sama yang lain-lainnya. Lain-lain, kebutuhan kehidupan lah ya? Iya, benar. Ya, kita membuat MCK dan sumur. Ini di daerah mana ya kalian punya proyek ini? Kita mempunyai 6 proyek. Ya? 1 di Ranca Bungur Bogor, 4 di Teluk Naga Banten, dan 1 di Maok Banten. Oke, jadi kalian sekarang punya 6 proyek. Iya. Iya, benar. Hampir sama semuanya urusannya. Ini untuk sumur bor ya? Iya. Oke, jadi kalian membiayai atau mengadakan penyediaan air bersih melalui sumur bor. Iya. Begitu ya? Iya. Di 6 daerah tadi. Iya. Iya, benar. Ini siapa yang pertama kali menginisiasi? Siapa yang memulai? Jadi The Spring didirikan oleh 2 remaja bernama Christopher Pramana dan Natania Purnama yang di bulan September 2016 membuat The Spring organisasi. Lalu 2 nama ini siapa? Kakak saya Christopher Pramana dengan teman dia Natania Purnama. Oh, jadi kalian ini berdua melanjutkan ya? Iya, iya. Iya, Apa benar. yang sudah dilakukan oleh kakak atau temanmu itu? Iya, iya. Nah, sekarang anggotanya berapa ini? Kita mempunyai 6 member, jadinya Christy, Amanda, saya, Jeremy, Ayrton. dan Ayrton. Ya. Oke, baik. Sebelum kita lanjutkan ya, proyek pengadaan atau penyediaan air bersih yang kalian lakukan sekarang ini, mari kita simak dulu tayangan berikut ini. Kebutuhan akan air bersih menjadi hal yang mutlak untuk dipenuhi bagi kehidupan manusia. Beberapa daerah di Indonesia nyatanya masih mengalami krisis air bersih. Permasalahan inilah yang menggugah Christopher Pramana dan Natania Purnama untuk membantu daerah-daerah yang mengalami kesulitan air bersih. Pada tahun 2016, berawal dari Yayasan Perjuangan Anak Bangsa, 2 anak muda ini menggagas kegiatan sosial bernama The Spring.
Sumur pertama yang mereka bangun berada di Desa Ranca Bungur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sampai saat ini, sudah ada 6 proyek sumur air bersih yang terletak di wilayah Bogor dan Banten. Tidak hanya membangun sumur, mereka juga membangun fasilitas lainnya seperti toilet MCK, taman bermain anak, serta memberikan edukasi kesehatan air kepada warga. Kini proyek The Spring dijalankan oleh Mark Pramana dan teman-temannya, selagi Christopher dan Natania melanjutkan pendidikan di luar negeri. Belum lama ini, mereka baru saja menyelesaikan proyek air bersih di wilayah Mauk, Banten. Dengan adanya The Spring, dari pergerakan anak-anak, memang luar biasa. Yang jelas saya ucapkan terima kasih, karena memang di Kampung Kapling ini, Desa Ketapang, yang sangat membutuhkan air bersih, serta air yang apalagi yang bisa buat dipinum ya. Untuk mandi pun mereka memang sangat sulit untuk mendapatkan air. Maka dari itu dengan adanya The Spring yang sudah memberikan kepada warga kami ini, saya sudah berterima kasih. Dia ngambil air di galian, nyuci di galian, terus kalau mau buang air besar di sawah. Ya senang sih, udah ada air bersih, terus ya kita buang air besar nggak ke sawah gitu, udah ada WC-nya gitu, ngambil air buat mandi. Dana untuk membangun proyek air bersih mereka dapatkan dari menjual merchandise dan CSR dari perusahaan atau individu. The Spring telah membantu kurang lebih 700 kepala keluarga untuk mendapatkan air bersih. Sesuai misinya, The Spring ingin setiap orang memiliki air bersih yang mudah diambil dan aman untuk dikonsumsi. The Spring memperjuangkan akses air bersih yang mudah diambil dan aman untuk diminum bagi semua orang. Ya, jadi umumnya masyarakat yang kalian bantu ini belum punya air bersih. Belum. Mereka ambil air dari mana? Dari sungai. Mereka BAB, cuci baju, dan semuanya di satu sungai yang sangat kotor dan berbahaya untuk mereka. Kalian pernah turun ke lapangan ya? Jadi kalian lihat sendiri ya? Iya. Bukan dengar cerita saja ya? Enggak. Jadi orang buang air besar di sungai, sungainya dipakai untuk cuci-cuci, Iya. untuk mandi. Iya. Kalian nyobain enggak? Baik, jadi kalau MCK itu untuk bersama-sama, dipakai bersama-sama. Iya, Iya. MCK publik. Di rumah mereka nggak punya? Atau sebagian besar nggak punya ya? Kita sempat juga membangun MCK 5 pribadi di Iya. Teluk Naga karena untuk orang tua dan orang yang mempunyai disabilitas. Oh, jadi kalau di situ ada orang tua dan juga di situ ada penyandang disabilitas, kalian buatkan di rumahnya. Iya, kalau kita mempunyai dana ekstra, ya. Oh, kalau ada dana ekstra, kalian bangun juga itu ya? Iya. Nanti tanya soal dana ya. Dan juga soal buang air di sawah, itu nanti cerita bagaimana dan apa yang terjadi di sana. Tapi kalau boleh tahu, untuk satu sumur bor, kalian butuh biaya berapa, dana berapa? Iya. Kurang lebih 60 sampai 80 juta rupiah. Dan itu buat masyarakat di sana susah itu ya? Iya, susah banget. Pekerjaan mereka itu apa ya? Rata-rata yang kalian lihat di sana? Bisa nelayan, terus juga farmer kan, Oke, petani. petani Iya. juga ya di sana. Jadinya di Ranca Bungur, untuk mereka akses sumurnya, mereka harus pakai jalanan tanah merah. Dan di musim kemarau, sumurnya akan kering. Jadinya mereka harus line up di jam 12 malam.
Jadi The Spring ini intinya kan membantu masyarakat mendapatkan air bersih, air minum, air untuk kebutuhan hidup, ya, mandi dan lain-lain. Di mana tadinya kan kalian melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana masyarakat di sana memanfaatkan air sungai yang tentu saja nggak bersih. Karena orang buang air besar juga di sana ya. Tapi ibu-ibu tadi tuh cerita, oh dulu saya buang air besar itu atau kami buang air besar di sawah. Kenyataannya seperti itu ya? Iya, iya. Jadinya di Ranca Bungur, untuk mereka akses sumurnya, mereka harus pakai jalanan tanah merah. Dan di musim kemarau, sumurnya akan kering. Jadinya mereka harus ya line up di jam 12 malam. Jadinya udah gelap, jalannya tanah merah, licin, bisa jatuh kan. Oh jadi mereka ambil airnya tengah malam? Kalau Karena air baru naik di sumur itu malam hari? Iya, kalau di musim kemarau di Ranca Bungur, ya, turun gitu. dia? Iya. Dan itu berisiko ya? Iya. Karena jalannya apa? Sempit, ya, licin. Iya, kalau di Teluk Naga situasinya berbeda. Di Teluk Naga mereka mempunyai akses untuk air, tapi airnya kotor sekali. Jadinya bisa kayak di samping sini ada orang yang buang air besar, terus samping sini ada anak-anak yang bermain, Pak, yang berenang. Terus sampai sini ada orang yang mencuci makanan, terus sebelah sini ada orang yang mencuci baju. Jadinya ya semua di sungai yang sama. Ini kotor sekali. Terus di Mauk situasinya juga berbeda. Mereka mempunyai sungai, mereka juga pakai sungai ini untuk semua buang air besar, mencuci baju, makanan, semua. Tapi untuk mengakses ini mereka harus pakai jalan parit. Jadinya kalau melangkahnya salah ke kiri, salah ke kanan, udah ceblos. Iya. Terus kalau malam hari ya susah pakai jalan parit ini. Jadinya warga-warga males. Mereka ya pup sembarangan. Kan mereka nggak ada yang bisa lihat kan, karena daripada ke sungai jauh, iya. licin dan sulit, lebih baik buang air besar di mana ya di lapangan memungkinkan. ya di lapangan besar yang kan tidak ada cahaya, nggak ada orang yang bisa lihat. Tapi di siang hari ada, ya semua bisa lihat, ada pup sembarangan. Malam hari juga bisa menunggu sampai 4 ke 5 jam untuk mengambil airnya karena antrinya lama banget. Terus air itu pun juga nggak terlalu bersih. Oke, jadi bahkan untuk air yang tidak terlalu bersih, orang harus antri. Iya. Sampai berapa jam tadi? 4 sampai 5 jam. Sekarang soal dari mana dananya? Kalian kan masih sekolah Iya. Iya, iya. atau sudah bekerja? Belum. Oh belum. Nah, terus ini tadi kalian bawa merchandise. Iya. Katanya kalian jualan ini untuk bisa mengumpulkan dana untuk biaya pengeboran tadi. Iya, benar. Merchandise apa sih yang kalian jual ini? Jadi bisa kita menjual, ada t-shirt, juga ada hoodie. Coba dibuka, kasih lihat dong. Berapa harganya ini? Dan kedepannya kami juga mau menjual topi dan juga tas kain. Oh, kalau topi penting untuk mandi ya. Oke, hoodie juga, Iya. Iya, ini T-shirt. bajunya. Kalian jual berapa nih? Kalau t-shirt berapa harganya? Semua informasi ada di Instagram kita. Wah, ini The Spring pedagang Org. pintar ini. Kalau banyak yang beli harga naik gitu ya. Kalau diumumkan di sini nanti nggak bisa naikin harga. Iya, pintar juga. Iya. Mark ya. Oke, tapi apakah ini satu-satunya sumber pendanaan? Kita bisa berpresentasi ke misalnya ya perusahaan. Terus kita juga pernah presentasi ke Rotary Club dan Lions Club juga. Oke. Iya. Jadi ke yayasan-yayasan besar ya, organisasi-organisasi besar di perusahaan-perusahaan ya. Siapa yang presentasi biasanya? Bisanya kakak saya waktu dia masih manage organisasinya, yayasannya, ya kakak saya yang berpresentasi, dia serap semuanya, presentasinya juga dibuat sama dia. Tapi kan kita sekarang yang mewarisi. Iya, Jadi kalian yang harus presentasi. Iya, benar, ya. Bagaimana mengatur waktu ya antara proyek sosial kemanusiaan seperti ini dengan belajar? Kan kalian harus belajar. Tugas utama kan belajar. Iya. Bagaimana itu? Jadi- Terganggu atau tidak?
Ya, jadi karena saya sama Mark dan lain-lainnya masih ada murid sekolah. Jadi kami hanya bisa pergi ke lokasinya hari Sabtu dan Minggu. Oh, Ya, pada hari tetapi libur. kami ada volunteer kayak Pak Manek, Ibu Lina, dan Ibu Maria yang bisa membantu kita memonitor semuanya, berkomunikasi dengan warganya, pembangunnya sumur, dan ya begitu. Jadi melibatkan relawan juga. Iya. Ya, kita mempunyai volunteer. Mereka di sini sekarang ya, Aus dan Pak Manek. Ya, mereka sebagai. Oh, ada di sini. Iya, iya. Coba berdiri, mana relawannya? Iya. Oke. Terima kasih. Ada relawan yang membantu ya. Iya, ya. Mereka ya menolong kita berkomunikasi sama warganya, dan mereka juga memberikan kita kayak progress update gitu. Oke. Ya. Apa komentar orang tua ngelihat kalian seperti ini? Orang tua pasti mendukung lah ya. Iya. Malah Iya, bangga ya. Iya. Nggak Iya. dimarahin kan? Enggak. Iya, baik. Jadi rencana ke depan apa yang mau dilakukan melalui The Spring ini? Jadinya kita Ada rencana apa? jadinya kita ada rencana untuk membuat proyek ke-7 juga di Mauk. Oh, ini 6 mau ke 7. Iya, iya. Masih proyek yang sejenis itu ya? Iya, iya. Di daerah Sumur Bor sama MCK. Iya. Tapi katanya pernah bantu buat tempat bermain untuk anak-anak. Iya. Oh, iya. Itu apa itu? Di Teluk Naga kita punya dana ekstra, jadinya kita juga membuat kayak hydroponic system untuk warga-warganya untuk makan, dan juga playground untuk anak-anaknya karena kita ada dana ekstra. Orang tua kalian pekerjaannya apa? Ayah saya di bisnis properti, ada di Tangerang. Oke. Kalau Mark? Ayah saya di bisnis minyak. Oke. Artinya waktu lahir hidup kalian kan enak ya? Iya, iya. 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 Lalu pertanyaannya kenapa mau susah-susah? Maaf ya, tadi kan datang ke daerah-daerah yang relatif kotor ya. Orang buang air besar sembarangan, air kotor ya. Dan harus masuk ke daerah-daerah yang susah ya. Kenapa mau? Ya, saya percaya air bersih adalah sangat penting. Adalah satu hak asasi manusia yang semua orang harus ada akses. Tapi saya lihat keluarga dan warga ini gak ada akses untuk air bersih, itu sangat menyedihkan dan saya kaget. Jadi saya ingin mau membantu mereka. Nah, di luar sana masih banyak anak-anak muda yang nggak peduli. Mereka bikin itu urusan orang dewasa, urusan pemerintah. Kenapa aku harus capek-capek, harus mikirin gitu kan? Nah, kepada anak-anak muda yang masih seperti itu, adakah sesuatu yang kalian mau sampaikan? Kita kan ini generasi sekarang. Kalau kita nggak act now, kita kapan act-nya? Jeremy, apa? Kamu ada sesuatu yang mau disampaikan? Jadi kami sudah berlahir di keluarga yang sudah tepat, yang sudah baik. Dan anak-anak dan warga di situ tidak memilih untuk tinggal di situ. Ya, lahir dari di situ. keluarga Jadi kita seperti itu. harus membantu mereka karena mereka didn't do anything yang salah kan. Jadi kita harus membantu mereka. Iya. Setuju. Ya. Baik, Jeremy, Mark, terima kasih ya. Kalian anak-anak muda hebat. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi anak-anak muda lain di daerah-daerah lain. Ketika menonton acara ini, oh ya kalau Mark, Jeremy, dan teman-teman bisa, aku juga bisa. Mudah-mudahan seperti itu ya. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak. Ya. Terima kasih. Ya. Soal stasiun air minum. Ini dari mana gagasan membuat stasiun air minum yang bisa mobile gitu, bisa bergerak kemana-mana? Dari mana idenya? Ya, tamu kita ini kan dijuluki Dokter Jamban, Dokter Gila, pernah tampil di acara Kikendi beberapa tahun yang lalu. Dan saya berteman dengan Dokter Budi karena kami satu grup WhatsApp. Ada isinya macam-macam orang. Tapi intinya adalah orang-orang yang peduli pada masalah-masalah kemanusiaan, masalah-masalah sosial, masalah-masalah pertanian.
masalah-masalah perikanan, peternakan, itu kumpullah kami di situ. Ada menterinya juga di situ, ya. Ada orang-orang terkenal juga di situ. Sehingga saya bisa melihat kiprah Dr. Budi Laksono ini. Karena Dr. Budi Laksono orang yang paling aktif mengunggah kegiatan-kegiatan dia, terutama ketika terjadi bencana. Nah, saya tertarik ketika Dr. Budi Laksono mengunggah kegiatan dia membantu masyarakat korban gempa di Cianjur untuk masalah air bersih. Dia membuat kegiatan penyediaan air bersih, termasuk tentu saja air minum. Mari kita sapa dan kita berikan aplaus yang meriah untuk Dr. Budi Laksono. Dr. Budi. Siap. Mungkin perlu laporan perkembangan atau progress report mengenai jamban. Kan dulu waktu Anda tampil di sini, Anda punya mimpi membuat jamban sebanyak-banyaknya karena problematika masyarakat kita, dan tadi diceritakan dengan baik oleh Mark dan Jeremy tadi bahwa banyak orang di Indonesia, masyarakat kita yang tidak memiliki jamban di rumah mereka atau di lingkungan mereka tinggal. Nah, sekarang ini sudah berapa banyak jamban yang Anda buat? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya jamban itu merupakan suatu kebutuhan fisik di dalam setiap keluarga untuk mencegah penyakit-penyakit seperti tifoid, diare, dan lain-lain penyakit usus. Problemnya banyak orang yang tidak memahami itu sehingga saat ini banyak orang yang sakit itu. Nah, inilah perjuangan kita bagaimana supaya setiap keluarga harus punya toilet di rumah masing-masing. Dan alhamdulillah kita sudah membangun banyak, dan kebetulan dalam konteks pembangunan ini kita bersama TNI Angkatan Darat dalam serangan teritorial TMMD itu dijadikan program sehingga kita mempunyai 3 rekor muri pembangunan mulai dari 1.500, 5.000, akhirnya yang terakhir 1 juta jamban terbangun bersama dengan Babinsa seluruh Indonesia dalam serangan teritorial pembangunan jamban ini. Tentu saja ini bukan selesai, justru sebenarnya statistik di BPS bulan yang lalu masih menampilkan kurang lebih 14,9 juta. Meskipun itu adalah istilahnya akses, bukan yang memiliki. Artinya kalau yang belum memiliki tetap seperti apa yang menjadi catatan kami, yaitu sekitar 20 juta keluarga di Indonesia ini masih belum punya jamban yang sehat. Tentu saja ini kami akan mengadvokasi terus kepada pemangku kebijakan, terutama bupati, gubernur, bahkan kepada presiden, supaya gerakan jamban untuk semua keluarga ini bisa dijadikan suatu gerakan nasional. Karena kita membuktikan itu sangat urgent, penting, tetapi mudah, murah, dan cepat. Dan masyarakat sudah dalam kontemplasi, sehingga kalau diberi stimulan sedikit pun dengan dorongan kuat leadership nasional misalnya, tentu saja sangat cepat sekali untuk menangkap, dan bahkan kami yakin kalau dikerjakan secara nasional seperti gerakan COVID kemarin, dalam waktu 1 tahun atau bahkan kurang bisa dijadikan souvenir bagi bangsa Indonesia bahwa kita menyelesaikan basic penyebab stunting dan kematian anak-anak serta kemiskinan ekstrim di Indonesia. Baik. Menarik, nanti saya akan elaborasi lebih lanjut, tapi sekarang kita simak dulu liputan berikut ini. Air merupakan sumber kehidupan bagi seluruh makhluk hidup di bumi. Air dibutuhkan manusia untuk melakukan kegiatan sehari-hari seperti mandi, mencuci, mengolah makanan, dan lain sebagainya. Namun masih banyak juga orang-orang yang masih kesulitan mendapatkan air bersih. Di tengah kesulitan untuk mendapatkan air bersih, terutama di tengah bencana alam, Dr. Budi Laksono menciptakan alat untuk mengubah air kotor menjadi air layak minum. Alat tersebut ia beri nama Stasiun Air yang ditujukan untuk para korban bencana alam. Dengan mobil pickup,
Dokter 4 anak ini pun mengunjungi satu persatu pos pengungsian guna membagikan air secara cuma-cuma. Mulanya, air tersebut diambil dari ledeng atau sumber mata air terdekat dari lokasi bencana. Kemudian air disaring melalui alat ciptaannya. Prinsip alat ini sederhana, meskipun pusatnya adalah di sini sterilisasi. Pertama, air akan dipompa dari tangki ke pompa ini ke dalam filter, tabung filter pasir ini. Kemudian dari sini akan dipompa lagi terus menuju ke filter-filter yang kita bisa mengukur besaran partikel-partikel yang bisa dilewatkan atau melewati. Sehingga setelah dari sini kemudian baru masuk ke tabung sterilisator ultraviolet. Sehingga dari sini air ini sudah steril dan bisa diminum secara sehat. Bahkan disimpan di galon-galon untuk bisa didistribusi ke tempat-tempat penampungan. Stasiun air mampu menghasilkan 300 air galon dalam sehari. Selain itu, alat ciptaan Dr. Budi mudah dibawa sehingga dapat dioperasikan di segala medan. Ya, Dr. Budi nanti saya akan tanya ya soal stasiun air minum, tapi saya masih coba mendapatkan gambaran soal jamban tadi ya. Kalau satu jamban itu berapa biaya yang dibutuhkan untuk membangun satu jamban? Kurang lebih nilainya kalau kita pakai beton kurang lebih sekitar 400-500 ribu. Kalau kita menggunakan kayu paling-paling cuma sekitar 300 ribu atau bahkan kurang. Bahkan kalau kita menggunakan sekarang yang kami bangun di tempat pengungsian dengan bajaringan ya kurang lebih sekitar 700. Itu adalah WC bagian bawah dan tengah. Dindingnya sebenarnya apalagi kalau di dalam pengungsian darurat ini kita menggunakan plastik pun sebenarnya sudah cukup karena fungsi dinding hanya untuk menghindari privasi kita dalam buang air seperti itu. Sehingga untuk membuat jamban itu mulai dari 200 ribu bisa sampai generiknya sampai sekitar 900 ribuan seperti itu. Baik, artinya kalau ini dikeroyok rame-rame, semua berpartisipasi, maka target untuk jambanisasi tadi sebanyak mungkin itu bisa tercapai ya dok ya? Pasti, pasti. Bahkan kami masih punya vision. Kalau itu digerakkan secara nasional di bawah perintah khusus, biasanya Pak Jokowi misalnya, gerakan 1 juta ini tinggal di scale up saja. Karena kita sudah mempunyai babinsa-babinsa yang expert untuk membuat jamban ini. Sehingga yakin sangat mudah tercapai dalam waktu 1 tahun sebelum 2024 selesai, seluruh Indonesia punya jamban itu sangat mungkin sekali. Baik, beberapa kali Anda bekerja sama dengan benibaik.com ya, termasuk ketika pembangunan Huntara. Coba kasih gambaran sedikit aja, pendek aja mengenai Huntara, inovasi Anda itu apa istimewanya? Terima kasih. Jadi sebelum saya ungkapkan itu, saya harus mengatakan bahwa Huntara itu adalah basic need bagi pengungsi dan itu dalam schedule time. Banyak orang mengatakan Huntara nanti setelah 3 bulan atau bahkan 6 bulan zaman dulu. Sekarang pakai tenda dulu. Bagi orang yang tidak tahu rasanya tenda, mungkin 1 hari kemah enak, tapi kalau sudah 3 hari, apalagi 1 minggu itu tantangan berat. Oleh karena itu, kami mencoba menciptakan Huntara, hunian sementara, tetapi bagi beberapa orang bisa setahun juga. Nah, ini dimulai zaman kami waktu itu di Aceh, kami membangun Huntara yang berbasis bambu, yang kami sebut AB6. Yaitu kelebihannya, kalau orang membuat bangunan itu tiangnya dulu, kami membuat dindingnya di bawah. Kemudian baru dinding itu kita ataskan, sehingga kita bisa memasang dinding depan dan belakangnya. Itu hanya memerlukan waktu 6 jam. Dan mengerjakan bukan profesional, bukan tukang, tetapi adalah pengungsi itu sendiri. Dan biayanya dengan kayu ukuran luasnya 4 kali 5 meter ruangan, itu tidak lebih dari 6 juta. Ini kita bangun di Aceh, waktu itu di Desa Lepung.
setelah kami melihat di beberapa case, akhirnya kami melihat bahwa huntara ini harus dibangun, tidak harus nunggu beberapa minggu. Bahkan kalau perlu, dinas-dinas yang bertanggung jawab terhadap kebencanaan bisa mempunyai semacam cadangan huntara ini. Huntara ini bisa dilipat, huntara ini bisa dipasang. Oleh karena itu dari pengembangan pemikiran kami membuat namanya huntara Z2 yang bisa diinstal hanya dalam waktu 20 menit, bahkan beberapa rekor itu 16 menit oleh teman-teman di Basnas yang kami latih. Bahkan nanti kalau sudah dipakai ini dilipat lagi nggak lebih dari 10 menit selesai. Nah ini kelebihannya, kalau itu bisa disimpan di kantor, suatu saat ada bencana tinggal pasang saja, seperti itu. Nah ini kelebihan dari huntara Y2, ringan dan bisa diangkat kemana-mana. Baik, jadi butuh berapa biaya untuk bisa membuat satu huntara standar? Ya, kalau kami membangun huntara dengan basis baja ringan, dengan dinding triplek, dan atapnya itu bisa menggunakan plastik terpal, itu kurang lebih hanya sekitar 5 juta, dan itu bisa diinstal dalam waktu kurang lebih 20 menit itu. Tetapi untuk sustainability, kami di Lumajang ini mengembangkan dengan atapnya spandek itu seng yang panjang. Nah ini memerlukan pemasangan tetap sama, kurang lebih 10 menit, tetapi masang sengnya bisa sekitar 1 jam. Dan biayanya kalau dengan spandek kurang lebih sekitar 6 jutaan. Baik, sekarang soal stasiun air minum. Ini dari mana gagasan membuat stasiun air minum yang bisa mobile gitu, bisa bergerak kemana-mana? Dari mana idenya? Terus terang kami sangat tertegun sekali dan terpana ketika waktu bencana Aceh itu kita dibuat terkesima oleh pasukan dari Australia yang di pinggir sungai Aceh itu menyaring air dari sungai dan kemudian menjernihkan dan kemudian dibagi-bagi air itu menjadi air minum yang dibagikan pada pengungsi. Di situ saya melihat bahkan saya mengingat zaman dulu kita pernah mendapat pelajaran tentang air bersih, sehingga saya pikir oh ini mudah sekali, sehingga yang penting bagaimana memfiltrasi ini. Dan sekarang alat-alat filtrasi bisa diakses di toko-toko, bahkan toko-toko online, sehingga kita mudah untuk mengaksesnya. Perakitannya mudah, sehingga dari dasar itu tahun 2006 ketika ada bencana di Merapi saat itu, 2006 atau 2008, itu kami mencoba menginstal itu dengan tim Palang Merah Kota Semarang, dan kami masukkan di dalam mobil pick up, kami keliling juga menggunakan stasiun itu untuk menyediakan air minum bagi pengungsi-pengungsi. Dan air minum penting sekali bagi pengungsi karena pada dasarnya timeline untuk keberadaan air itu sebenarnya 3 jam pasca bencana itu harus ada. Nah dalam konteks inilah sebenarnya kami membuat instalasi ini sebenarnya bukan untuk kami istilahnya monopoli, justru kami ingin setiap kantor-kantor yang berwenang tentang kebencanaan mempunyai yang murah ini. Karena membuat stasiun ini tidak harus mahal, bahkan kalau ada stasiun yang mahal tentu saja kita pertanyakan berapa efektif efisiensinya seperti itu. Menarik, nanti tentu saja kita ingin tahu berapa harga atau biaya yang dibutuhkan untuk membangun sebuah stasiun air minum yang mobile tadi. Dan kemudian tantangan yang dihadapi dalam proses bagaimana mencari air, sumber air untuk diolah menjadi air minum. Tapi kita rehat sejenak, saya akan segera kembali. Katanya kalau di tempat bencana ini itu gudangnya berkah. Banyak orang miskin, banyak orang menderita. Kalau kita melakukan di sana, pahalanya akan banyak sekali. Ya, Dokter Budi, kalau tadi kan Anda cerita bahwa stasiun air minum Anda ini kan memanfaatkan air kolam, ya, air sungai atau entah air apalagi yang ada atau mata air yang ada yang mungkin belum layak diminum tapi setelah melalui proses baru bisa diminum. Nah, bisa cerita pengalaman Anda di Cianjur kemarin untuk mencari sumber air untuk diolah menjadi air minum?
apa tantangan terberat yang dihadapi di daerah bencana? Kebetulan kita di Cianjur ini adalah daerah dengan sumber air yang bagus. Bahkan sering kita melihat rumah-rumah pun keran airnya selalu nyala tidak berhenti karena memang airnya melimpah ruah. Dan makanya ketika kami ke sini airnya juga bagus dan kualitasnya juga risiko untuk terjadinya kontaminasi logam berat dan yang lain-lain sepertinya tidak terlalu menonjol. Sehingga kami sudah punya bahan baku yang cukup bagus. Apalagi bahan baku ini disuplai oleh PDAM, sehingga lebih bagus lagi. Dalam konteks ini sebenarnya, kalau ibu-ibu mengambil air itu kemudian dimasak, sudah selesai menyediakan air bersih. Tetapi masak itu sangat butuh waktu dan energi, maka dengan ultraviolet ini sebenarnya sudah cukup. Meskipun begitu, kalau air itu dalam jumlah banyak, kemudian disaring, itu dalam partikel yang kecil-kecil masih ada juga. Oleh karena itu, sebelum di sterilisator ultraviolet, kita memberikan ruang-ruang chamber filter untuk meyakinkan bahwa hanya air yang keluar. Memang tidak terlalu tersaring banyak, tetapi dalam lama-lama juga jenuh juga. Ini menunjukkan bahwa ada kandungan partikel di dalam air itu. Kemudian kalau alat ini bisa dipakai untuk air bersih, pasti bisa dan mudah. Tetapi suatu persoalan ketika terjadi di mana air ini tidak ada, kita harus mengambil air sungai atau air kolam, itu sangat mudah sekali. Hanya dengan menambahkan beberapa drum di depannya untuk fungsi pengendapan, koagulasi terhadap partikel-partikel itu, maka kita mendapatkan air yang relatif sudah bersih partikelnya, dan kemudian kita saring, dan kemudian kita saring lagi untuk membuat air itu betul-betul jernih seperti itu. Dan kalau sudah seperti itu, hanya tinggal sterilisasi saja. Baik, jadi ini bisa langsung diminum ya. Nah, yang jadi pertanyaan kemudian, di daerah bencana kan biasanya nggak ada listrik atau listrik terputus, lampu mati. Ini menggunakan apa ya sebagai motor penggeraknya? Karena kita menggunakan mobil, sehingga kita bisa menggunakan inverter yang merubah catu daya listrik di mobil DC menjadi AC untuk menggerakkan pompa dan lampunya. Tetapi bisa juga kita menggunakan diesel seperti kemarin kita di sini karena inverter kami rusak ketika sampai di sini. Kami dipinjami oleh BPI Cianjur, Cireng Cianjur, diesel sehingga kami bisa keliling dengan dieselnya. Tetapi untuk mengatasi itu juga, kita juga menyiapkan kabel yang panjang sampai 50 meter sehingga sewaktu-waktu ke daerah di mana masih ada aliran listrik yang mengalir, kita bisa menggunakan aliran listriknya. Jadi perlu berapa orang untuk mengoperasikan stasiun air minum ini? Sebenarnya untuk operasional ini terlalu sangat mudah sekali. Mungkin 1 atau 2 orang cukup. Karena hanya 2 tombol yang dinyalakan, udah kita air itu bisa mengalir sendiri. Memang karena ada mobil, maka 1 orang itu harus ada yang bisa driving mobil. Tetapi yang satunya misalnya istilahnya kerneknya yang bisa nganu air, sehingga 2 orang bisa. Tapi 1 orang pun bisa. Oke, nah sekarang kan pertanyaannya, berapa biaya yang dibutuhkan untuk membuat alat yang cukup lengkap, standar, untuk bisa mengolah air kotor menjadi air bersih ini? Memang kalau kita tidak tahu, kita selalu berpikir overestimasi terhadap pembiayaan ini. Karena memang alat-alat yang ada di pasaran, itu harganya dari ratusan juta sampai puluhan juta. Padahal itu yang diperlukan paling utama adalah tabung ultraviolet. Tabung ultraviolet itu harganya hanya sekitar 1 juta sampai 3 juta. Kemudian tabung-tabung yang lain dalam ratusan ribu, dan filter yang besar dalam ukuran yang sekitar 1 juta. Sebenarnya itu pun sudah sangat cukup. Sehingga ketika kita mempunyai stasiun seperti yang beberapa waktu yang lalu kita bangun di Lumajang, akhirnya kami mendapatkan dari benih baik stasiun yang banyak, sehingga kita bisa bangun hampir sekitar 25 stasiun. Dan diantaranya sekarang kami bawa sebagian ke Lumajang untuk pelayanan-pelayanan ini juga. Kurang lebih dengan harga kurang lebih 5 juta sampai 10 juta pun sebenarnya kita bisa membuat stasiun yang bisa bergerak ini. Ya, pertanyaan terakhir ini.
Dokter Budi. Banyak sekali problem sosial di masyarakat yang Anda terlibat di dalamnya, termasuk di kondisi-kondisi bencana. Lalu pertanyaannya, apa sebenarnya yang Anda cari sehingga Anda kemudian selalu berada di tempat-tempat seperti itu? Pertama, saya ini seorang dokter. Basis kami adalah kemanusiaan. Sehingga kalau ada sesuatu yang kesusahan, kami bisa melakukan sesuatu untuk mereka. Dan kebetulan saya juga seorang dosen. Sehingga kalau ada bencana-bencana atau risiko-risiko bencana, termasuk jamban, kita bisa mengkaji, menganalisis, dan kemudian mencoba untuk mencari solusi. Banyak orang yang tidak tahu, tidak bisa memberi solusi, akhirnya apa? Akhirnya menjadikan pelayanan-pelayanan itu menjadi sangat mahal. Kami membuktikan pelayanan-pelayanan yang ke masyarakat bisa cepat, murah, dan mudah. Apa saja, termasuk dalam konteks toilet dan sebagainya. Nah, itulah yang menjadi concern kami sebagai dosen untuk mengupdate ilmu kami, karena kami juga mengajar disaster management di epidemiologi pasca sarjana Undip. Ini ilmu ini kami update kepada mahasiswa-mahasiswa kami supaya mereka mendapatkan ilmu yang terakhir. Kemudian pada saat yang sama kami mengharapkan kami bisa mengadvocate apa yang menjadi konsep kami ini menjadi decision makers. Karena banyak di Indonesia ini decision makers itu tidak mengetahui aspek-aspek efisiensi, efektivitas dari suatu pengelolaan manajemen, pengelolaan kesehatan maupun bencana. Sehingga kita maklumi karena BNPB kita ini bukan orang expert, diambil dari misalnya dinas-dinas yang lain yang dimasukkan karena masih baru. Oleh karena itu banyak dari petugas-petugas kita harus sekolahnya di Australia untuk tentang kebencanaan. Makanya kami di beberapa institusi kesehatan termasuk di Undip, kita ada layanan-layanan untuk melatih seperti ini. Dan tujuannya juga nanti ke arah decision maker supaya bupati wali kota tahu bahwa kalau ada bencana itu jangan sampai menunggu 3 bulan secara ilmu klasik disaster dulu untuk bangun huntara. Kalau perlu seminggu 3 hari sudah ada huntara, itu akan membuat kesehatan masyarakat lebih terjaga. Air minum dalam waktu 3 jam itu harus bisa di tempat, itu adalah menjamin kesehatan masyarakat kita semuanya. Inilah tujuan-tujuan kami selain tujuan kami sebagai seorang beragama juga. Katanya kalau di tempat bencana ini itu gudangnya berkah. Banyak orang miskin, banyak orang menderita. Kalau kita melakukan di sana, pahalanya akan banyak sekali. Tapi saya yakin ngaji saya di televisi dengan Kiai Haji M. Zainuddin MZ itu mungkin sebenarnya seperti itu. Dan kami yakini mereka memang memerlukan dharma kita untuk mengeringankan beban mereka. Baik. Baik, terima kasih Dr. Budi Laksono. Doa kami selalu untuk Anda ya. Terima kasih. Kalau kemarau kita nggak kebagian, bisa berangkat jam 3 pagi, itu mungkin bisa cuma bawa 2 galon air. Tadi kalau Mark dan Jeremy menceritakan daerah yang mereka kunjungi, mereka melihat kenyataan bahwa masalah air adalah masalah yang sangat serius. Sehingga mereka bersama teman-temannya tentu saja tergerak untuk membantu. Kali ini saya ingin mengundang seorang warga desa untuk memotret kenyataan apakah ini hanya terjadi di daerah Jawa atau di daerah-daerah yang lain. Kali ini saya undang Moh Soli dari Kalimantan. Gimana? Panggilannya Pak Soli aja ya? Pak Soli. Pak Soli, desanya dari mana? Dari Mekarsaya, Pak. Jadi ini desa tepatnya di Kalimantan mana? Kalimantan Selatan, Kabupaten Tanah Bumbu, Kecamatan Angsana. Oke, silakan duduk Pak Soli. Anda hafal nggak berapa jumlah warga desa? Jumlah warga desa 2.794, kalau nggak salah. Kok bisa nebak angka itu? Emang Pak Soli di sana jadi apa?
Di samping saya ini jadi ketua pengurus KP Sepam, dulu juga pernah jadi ketua RT, Pak. Jadi apal. Oh, begitu. Yang pertama tadi ketua apa? Ketua KP Sepam. Bisa ceritakan apa yang terjadi di Desa Mekarjaya dalam urusan kebutuhan air minum waktu itu, zaman dulu? Kebutuhan air minum di tempat kami, Bapak, itu cukup sangat sulit sekali. Karena cuma ada beberapa titik air aja yang ada di desa kami itu. Ini pun air itu sumber air? Sumber air, tapi itu pun sumber gali, Pak, dulu. Kan itu bekas gali. transmigrasi kan, jadi sumber gali. Itu hanya satu desa itu hanya ada 3 titik kalau nggak salah itu. 3 titik itu pun kalau kemarau kita nggak kebagian, bisa berangkat jam 3 pagi, itu mungkin bisa cuma bawa 2 galon air yang 20 liter, itu pun kadang kita nggak kebagian, kadang bawa mungkin keruh. Oh, jadi ada 3 sumber air dan masyarakat mengambil air dari situ. Karena jumlah warganya banyak, maka itu harus apa? Antri sampai kok jam 3 pagi? Iya, di samping antri kebutuhan air itu nggak mencukupi. Ya, sudah antri dari jam 3 ternyata dapatnya sedikit. Kotor pula. Kotor lagi. Jadi itu berapa lama kondisinya seperti itu? Kondisi itu berjalan cukup lama karena kita mulai tahun 2016 ya mulaian, sebelum tahun-tahun itulah. Oke, sebelum 2016 kondisinya seperti yang Pak Soli ceritakan. Jadi masyarakat mendapatkan air bersih dari mana? Selain dari 3 sumber itu? Apa mereka harus beli atau? Iya, sebetulnya ada solusi, tapi itu sangat memberatkan bagi masyarakat karena banyak beli. Dan itu pun harganya cukup lumayan, Pak. 1 galon itu kalau tempat saya itu 75.000. Dan untuk masyarakat di desa kami itu karena waktu itu ekonomi sangat minim, jadi cukup memberatkan. Baik, dengan kondisi sulit air seperti itu, kan tadi ada pengaruh juga untuk buang air besar, untuk kegiatan-kegiatan itu bagaimana itu? Ya itu yang jadi untuk BABS waktu itu sangat Pak, sangat buruk lah, karena kita untuk air aja, untuk mandi aja kadang kesulitan. Kadang kalau kita BABS itu ya di ladang. Pokoknya kondisinya nggak sehat lah itu ya? Waktu itu. Jadi buang air sembarangan gitu? Sembarangan. Pak Soli lahir di situ atau? Saya kebetulan lahir di Jawa. Oh, tapi transmigrasi ke sana? Iya, ikut kakak duluan. Saya undang ke sini karena katanya setelah 2016 tadi ya, ada perubahan yang terjadi di warga masyarakat. Masuknya air bersih, begitu ya? Iya. Apa ini? Bisa cerita sedikit ini? Ya, syukur alhamdulillah. Tahun 2017 kita dapat program Pansimas 3. Bisa jelaskan bagaimana awal mulanya sampai ada Pansimas di situ? Awal mulanya kita ya karena kebutuhan air kita itu sangat dibutuhkan sama sekali, makanya masyarakat waktu itu kan juga ada musdus, musyawarah dusun, musyawarah desa, dan itu dirembukan bersama, akhirnya diusulkan waktu itu program Pansimas 3. Kita dapat bantuan berupa Pansimas 3 tahun 2017. Dari mana itu? PUPR. Oke, terus? Dengan anggaran total 240 juta dan APBDes dari pemerintahan desa itu sebesar 75 juta, swadaya masyarakat itu 40 juta, dan in cash itu sekitar 10-an juta. Dengan dana sebanyak itu apa yang dilakukan? Yang dibangun terbangun sebuah sistem bak 24.000 atau 24 kubik waktu itu, dan pipanisasi sepanjang masih 1.601 km. Dan jumlah saluran rumah pertama saya masang itu baru sekitar 20 SR. SR itu apa? Saluran rumah. Namun karena kegiatan dan kerjasama antara masyarakat karena menginginkan air bersih yang sangat dibutuhkan, makanya masyarakat untuk penanaman pipanisasi itu tanpa diupah langsung ditanam. Oh, jadi ini intinya gotong royong intinya ini ya? di gotong royong. Karena nggak bayar waktu narik pipa-pipa ke rumah, saluran itu ke rumah-rumah. Iya. Oke, jadi ini ada satu tempat penampungan air begitu? Iya. Yang kemudian siapa pengelolanya ini? Supaya orang nggak berantem sembarangan ambil atau kebetulan sembarangan. waktu membangun itu saya menjadi satlaknya, ada KKM di situ kan.
waktu setelah selesai pembangunan itu saya jadi ditunjuk menjadi pengurus KP Sepamnya sebagai pengelola air bersih itu. Dan syukur alhamdulillah dengan berjalannya waktu, berjalan 2 bulan itu sudah mencapai 80 SR dari hasil pengembangan. Oke, 80 saluran ke Saluran rumah-rumah rumah. gini ya. Jadi orang yang dapat air itu harus bayar iuran? Atau Iuran memang ada, iurannya progresif. Kita kasih tarif 0 sampai 15 meter kubik itu Rp3.000. cukup murah lah ya? Cukup murah, dan itu pun 16 sampai 25 4.000. Dan ada 25 ke atas 20 sampai seterusnya itu 4.500 Pak. Oke. Nggak ada orang berantem di sini? Nggak ada. Karena dikelola dengan baik ya? Dikelola dengan Karena baik. katanya dulu untuk berebut air di mata air dulu sempat terjadi konflik ya? Sering terjadi karena satu titik mata air waktu itu kan ada bantuan dari pihak ketiga, nggak saya sebut karena itu cuma sumur gali. Dan itu pun dipasangi mesin-mesin, itu mungkin kalau bisa dihitung puluhan mesin. Karena kapasitas sumurnya itu kecil, terbatas dan airnya juga terbatas, pipa serta pompa yang dipasang itu melebihi. Jadi kadang, ya maaf, namanya orang pengen dapat air, kadang sanyonya teman atau saudara diangkat. Jadi nggak kebagian air, jadi biar dia sendiri yang bagian air. Ya itulah pokok permasalahan akhirnya. Ini pasti malam-malam kejadiannya ya. Makanya kalau kita ceritakan masa lalu itu sebetulnya cukup miris bagi kami. Sekarang ketawa, tapi dulu itu nggak bisa ketawa. Nggak bisa ketawa. Apalagi ketawa, mau mandi aja nggak bisa. Tapi sekarang keadaan udah berubah. Sudah, jadi apa alhamdulillah. manfaatnya PAMSIMAS ini bagi masyarakat warga desa yang dirasakan sekarang ini? Cukup luar biasa karena dari hasil PAMSIMAS ini di samping kesehatan Desa Mekarjaya itu meningkat, pendidikan anak-anak sekarang sudah cerdas. Kenapa saya bilang cerdas? Dulu kita mau sekolah itu nggak mandi, sekarang sudah pagi sudah ganteng-ganteng, cantik-cantik, sudah tinggal mikir lagi kan. Lalu itu sangat sulit. Samping itu untuk ke masyarakat secara ekonomi meningkat. Karena kenapa? Dari air itu ibu-ibu yang dulunya mau menanam nggak bisa, akhirnya bisa memanfaatkan pekarangan rumah untuk tanaman sayur, untuk menopang ekonomi keluarga. Ada yang bikin kolam ikan, ada lagi yang usaha-usaha yang agak meningkat lagi, bikin laundry, ada. Oke. Tempat-tempat bedakan rumah ada. Jadi bengkel, sangat membantu gitu bisa. Bengkel ada. Oh, jadi ekonomi masyarakat juga Meningkat otomatis ya. Jadi lebih sejahtera lah sekarang ini ya. Karena adanya air bersih itu. Oke, jadi air ini luar biasa pengaruhnya. Di Desa Mekarjaya ini ada berapa PAMSIMAS? Kita punya 3 tandon kan, 3 tandon PAMSIMAS 1. Kita kasih nama Banyujaya 1 yang ada di RT 5, Banyujaya 2 yang ada di RT 8, dan sekarang Banyujaya 3 ada di RT 12. Itu pun enggak murni langsung kita dapat 1, 2, 3 dengan proses yang panjang. Karena dari hasil pengelolaan itulah, dari hasil pengelolaan yang baguslah itulah akhirnya kita bisa tercapai sampai 2-3 sistem itu Pak. Oke. Dan itu pun dari sumbangan pihak ketiga kebanyakan, bukan dari juga kesepakatan masyarakat di samping untuk bergotong royong, juga dari pemerintah desa setiap tahunnya menganggarkan untuk APBDes untuk masalah air bersih tempat kami. Baik, karena memang ini harus mandiri ya. Mandiri ya. Tidak tergantung lagi pada tadi kan bantuan PUPR ya. Iya. Baik, terima kasih Pak Soli. Masyarakat itu kan harus dapat air semuanya. Manusia ini semuanya butuh air, ya kan? Butuh air semuanya. Negara harus hadir. Kalau Anda terpanggil, kalau Anda punya keinginan untuk membantu saudara-saudara kita, bagi mereka yang saat ini masih
mengalami kesulitan untuk mengakses air bersih, ada cara untuk bergandengan tangan bersama-sama. Kalau Anda kebetulan adalah pemerintah daerah, ini juga menarik ya. Bagaimana kita bersama-sama mengatasi persoalan air minum ini. Karena ada satu program namanya PAMSIMAS, di mana kita bisa keroyokan untuk membantu saudara-saudara kita. Nah, untuk itu saya mengundang Dirjen Cipta Karya PUPR untuk menjelaskan program apa ini dan apakah dimungkinkan partisipasi dari masyarakat untuk mendukung yang dinamakan PAMSIMAS ini. Mari kita sambut Dirjen Cipta Karya Diana Kusumastuti. Bu Diana, apa kabar? Terima kasih udah mau datang. Silakan duduk. Bicara urusan air. Ya, saya senang sekali karena beberapa kali kita ketemu dan Anda menjelaskan dengan bagus sekali tentang pentingnya air. Kadang kita kalau nggak melihat kenyataan, kita nggak sadar bahwa air itu penting banget dalam kehidupan kita dan kita nggak bisa menyia-nyiakan air yang ada di sekitar kita begitu saja. Nah, ini kan tadi udah bicara atau ngobrol dengan Pak Soli ya. Nah, Bu Diana, coba cerita, ini mungkin kami belum mendapat gambaran tentang apa itu PAMSIMAS. PAMSIMAS itu adalah program penyediaan air minum dan sanitasi yang berbasis masyarakat. Jadi pelaku utamanya adalah masyarakat. Ya kan? Jadi masyarakat diminta untuk menentukan, merencanakan, ya, kemudian juga melaksanakan sampai nanti mengontrol juga. Sehingga di situ ada pelibatan dari masyarakat, karena pelaku utamanya adalah masyarakat tadi, yang mengelola adalah masyarakat semuanya. Nah, ini partisipasi masyarakat ini sangat dibutuhkan karena masyarakat itu tentunya harus memahami tadinya nggak punya air, sekarang direncanakan ada air, jadi kan nggak disia-siakan. Sehingga dia harus mengontrol airnya, kemudian juga memelihara sampai nanti juga mengelola airnya. Nah, di sini peran PUPR apa ya? Nah, PUPR ini di sini adalah urusan air tuh di Kementerian PUPR, khususnya Direktorat Jenderal Cipta Karya. Nah, dari Kementerian PUPR hanya melaksanakan, tetapi data-datanya itu sebagian besar ada di Bappenas, ya kan? Ada di Bappenas karena Bappenas nanti akan melihat bagaimana kebutuhan air di 2008. Kita mulai ternyata air di Indonesia itu belum 100%, ya kan? Kebutuhan pelayanan air minum, pelayanan air bersih itu sama sekali masih di bawah standar. Kalau sekarang kan di 2024 kita harus 100%. Nah, waktu itu tuh masih sangat rendah sekali, apalagi di daerah-daerah pedesaan. Ya, di kota aja sedikit, apalagi di daerah pedesaan. Nah, sehingga di situ kita harus upayakan bagaimana masyarakat itu kan harus dapat air semuanya. Manusia ini semuanya butuh air, ya kan? Butuh air semuanya. Negara harus hadir untuk memenuhi air tadi. Ada di undang-undang juga, sehingga air itu mesti harus didapatkan oleh semua orang. Sehingga kalau daerah yang tidak dapat air, mesti permasalahannya banyak. Tentunya juga sekarang mungkin banyak stunting, ya stunting. Nah, stunting ini tentu karena kurangnya air dan air itu harus disediakan. Caranya gimana? Banyak sekali harus kita lakukan. Kalau nggak ada sumber air bakunya, kan mesti harus ada ngebor dan sebagainya. Nah, itu harus dicari. Nah, akhirnya daerah-daerah desa-desa, kalau kota mungkin nanti dengan jaringan perpipaan. Kalau desa, nah kita upayakan dengan pemberdayaan masyarakat tadi untuk program air minum dan sanitasi yang berbasis masyarakat. PUPR bantu dana nggak untuk pembangunan fasilitas yang dibutuhkan? Membantu. Tapi di sini tidak semuanya dengan menggunakan dana APBN. Karena perannya adalah di masyarakat, maka masyarakat juga ada kontribusinya untuk melakukan. Kalau misalnya APBN tadi 70%, APBD 10%, dan masyarakat 20%. Oke, itulah partisipasi masyarakat. Dan pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat. Semuanya kepada masyarakat.
Karena masyarakat yang tadi merencanakan, memutuskan, mengelola, dan juga mengimplementasikan dan memelihara sampai air tadi berkelanjutan dipakai terus oleh masyarakat kayak gitu. Sampai hari ini berapa desa yang sudah mendapatkan fasilitas PAMSIMAS yang diinisiasi oleh PUPR? Alhamdulillah sudah banyak ya, sudah 36.000 desa ya sampai dengan tahun 2022 ini 36.000 banyak ya. Nah ini pun juga kalau kita hitung jumlah SR-nya itu juga sudah 4,4 juta. Dan kalau kita lihat jiwanya sudah 24,7 juta jiwa. Yang mendapatkan fasilitas dari PAMSIMAS tadi. Okay. Ini arahnya kan ke Ya. desa-desa. Ya, air minum dan juga sanitasi. Sanitasi, oh ya, sanitasi. Ya. Kita harus kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat. Mungkin juga nanti kalau ada swasta, masyarakat, saya tadi senang banget ada anak-anak muda yang sudah memikirkan. Jadi mereka juga itu bisa ikutan? Bisa ikutan. Itu kan ada semacam CSR, tadi ada juga CSR yang ini. Nah itu juga bisa berkolaborasi untuk meningkatkan pelayanan air minum. Banyak sekali loh. Mas Andi, di bagian Indonesia ini yang belum mendapatkan air. Banyak daerah-daerah yang rawan terhadap air. Ya, nah disitulah harusnya kita memikirkan bagaimana kita mendapatkan air. Tapi kalau PAMSIMAS ini ya kita upayakan terlebih dahulu untuk yang mereka memiliki sumber air baku. Ya kan, kalau nggak memiliki sumber air baku, nanti juga akan sulit. Airnya mau dapat dari mana, apa yang akan dikelola. Nah ini kan akan sulit, masyarakat tadi akan sulit. Tapi bisa juga dengan dibor, tapi bor itu kan kadang-kadang air itu kan juga tidak selamanya akan keluar terus-menerus. Tapi kalau ada sungai, misalnya bisa dimanfaatkan, tapi untuk memindahkan air dari sungai tadi ke daerah desa tadi, kan butuh dana, butuh pipa, ya kan? Terus dialirkan, memudahkan supaya masyarakat tadi tidak menggotong dengan ember, kan sulit, memanggul dengan berjam-jam, itu berjam-jam gitu. gunung. Tapi kalau dialirkan melalui pipa kan ada kemudahan. Ya, kemudahan. Tapi untuk memasang pipa tadi kan butuh dana. Nah, dananya ini tentunya pemerintah akan bantu dan masyarakat desa tentu akan mengadakan juga sambungan-sambungan rumahnya sehingga nanti dia nggak kemana-mana langsung kerannya diinikan langsung ngocor, ya gitu. Nah ini kan kemudahan-kemudahan untuk mereka. Kalau ada satu desa yang ingin di daerahnya ada PAMSIMAS, itu apa yang harus dilakukan? Nah sebenarnya daerah itu bisa mengusulkan, ya, bisa mengusulkan ada semacam misalnya permohonan ya yang ditujukan kepada kita. Nanti teman-teman kami yang di provinsi tentunya akan melakukan pengecekan ya. Ada usulan, nanti kita akan ngecek kalau memenuhi persyaratan dan kriteria nanti kita akan usulkan untuk masuk ke PAMSIMAS tadi. Tapi kalau tidak memenuhi persyaratan, nggak ada air bakunya, ya kami tidak sulit nanti ngebor dan sebagainya. Iya kalau ada airnya, kalau keluarnya nanti yang lainnya itu mesti. Jadi persyaratan dasarnya memang ada sumber air baku di situ ya. Sumber air bakunya. Soal pembiayaan nanti kan bisa dilihat ya kebutuhannya berapa dan partisipasi dari desa berapa, pemerintah daerah berapa dan kemungkinan swasta bisa masuk. Bisa masuk untuk memindahkan. Nah, apa nasihat Anda atau statement Anda sebagai penutup tentang pentingnya kita menghargai air dalam kehidupan kita? Ya, air itu memang sangat kita butuhkan sekali. Makanya kita juga harus memelihara sumber-sumber air ini dengan baik. Jangan kita juga membuang sampah sembarangan di kali, ya, di sungai. Akhirnya sungai tadi tercemar dan tidak bisa kita olah untuk menjadi air bersih, bahkan nanti menjadi air minum. Karena kita sangat membutuhkan air tersebut. Untuk daerah-daerah yang tidak ada airnya, itu pun sangat sedih ya. Sehingga kita juga harus mengupayakan apa yang harus kita lakukan untuk mengadakan air di daerah-daerah yang sama sekali tidak ada airnya. Ya,
mungkin kayak di NTT ya, itu pun juga kita harus mengupayakan mengolah air laut misalnya untuk menjadi air bersih yang ada di sana. Nah itu pun juga harus ada upaya-upaya yang harus kita lakukan agar masyarakat di Indonesia ini bisa mendapatkan air semuanya. Ya. Baik, terima kasih Bu Diana. Dan di akhir acara ini juga saya ingin berbagi kebaikan. Tapi bukan air. Bukan air. Saya mau bagi buku. Bagi Anda yang menginginkan buku ini, Anda bisa mendapatkannya melalui kuis di Twitter, Facebook, maupun Instagram Kick Andy Show. Dan bagi Anda yang tadi nonton di tengah-tengah, tidak dari awal, jangan juga khawatir karena episode ini ditayang ulang di metrotvnews.com. Ada juga cuplikannya di channel YouTube Kick Andy Show. Dan bagi Anda yang ingin berbuat baik, karena ini konteksnya air, maka di benihbaik.com ada campaign, ada penggalangan dana untuk membantu warga masyarakat mendapatkan air. Nah di sini warga desanya adalah warga desa Sendir di Madura. Ini butuh sumur bor dan kehadiran air bersih bagi mereka di sana masih sangat sulit, ya. Di Desa Sendir, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Selama ini warga hanya bisa mendapatkan air bersih dari serapan air irigasi. Ya, warga Desa Sendir yang mayoritas petani, bahkan warga harus menempuh jalan sejauh 4 km dengan membawa sepeda dan mengangkut jerigen untuk bisa mendapatkan air bersih. Sebanyak 1.006 kepala keluarga, warga Desa Sendir saat ini sangat mengharapkan dukungan Anda. Semoga Anda bisa membantu mereka untuk mencukupi air bersih bagi warga di Desa Sendir tadi. Teman baik, ayo kita wujudkan harapan warga Desa Sendir untuk memiliki sumur bor air bersih. Akhirnya semoga pembicaraan mengenai air ini menyadarkan kita betapa pentingnya air, kita jaga betul kalau kita mendapatkan air berlimpah, jangan dibuang-buang dengan sia-sia. Kalau kita dalam kondisi membutuhkan air, mudah-mudahan saudara-saudara kita juga mendukung apa yang dilakukan oleh PUPR melalui program PAMSIMAS. Semoga kita semua sejahtera bersama-sama. Sampai jumpa.